ditarik hu, dikeluarin Allah. Hu, Allah. Katakanlah huwa. Huwa itu dialah Allah. Dialah Allah. Dialah Allah. Jadi nggak perlu pakai tasbih agar kita nggak pamrih, nggak sombong. Cukup dengan napas. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya bertemu dengan Allah, mengenal Allah, dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita mau melihat Allah, kita harus mengikhlaskan diri kita, harus menghilangkan semua nafsu, amarah, ilmu, beserta segala macam sesuatu. Karena tujuan kita satu, ingin bertemu dulu dengan Allah yang menciptakan kita, ingin bertemu dulu dengan Sang Penciptanya. Maka cara mengenal Allah itu jangan keluar diri, jangan dengan pandangan mata johir, harus melihat ke dalam, belajar tentang diri dulu. Barang siapa yang mengenal dirinya, seperti hadis hadis Nabi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Pertama-tama cara mengenal, kita harus mendalami isi dari Al-Quran dulu. Apa sih isinya? Yaitu cara pembukanya dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada intisarinya, yaitu ba, titiknya di bawah. Kenapa ba? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau kita udah menyebut nama Allah, berarti kita mengatasnamakan Allah sendiri. Seperti contohnya, ada contohnya. Kalau kita lagi mau menengok teman kita yang lagi sakit, kita kan mau nengok nih, beli buah-buahan, kita ambil buah-buahan, kita memberikan nih tentengan buah-buahannya kepada untuk teman kita yang lagi sakit dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Baru dengan menyebut nama Allah, berarti bukan diri kamu kan, baru dengan menyebut nama Allah. Itu buah-buahan kita kasih atas nama Allah. Kita kasih kepada teman kita yang lagi sakit. Siapa teman kita yang lagi sakit? Hakikatnya kalau kita udah atas nama Allah, hakikatnya teman kita untuk Allah. Jadi buah-buahan tersebut jadi larinya ke innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya yang berasal dari Allah, maka kembali kepada Allah. Kita bawa buah-buahan dengan mengucapkan bismillah atas nama Allah, kembali kepada jadi kalau kata Nabi, barang siapa yang berbuat baik tidak memakai bismillah, maka kupurlah pahala kebaikan untuknya. Jadi segala sesuatu itu harus pakai bismillah. Kok mengaku-ngaku, sesungguhnya kan Tuhan beda dengan ciptaannya. Bukan mengaku-ngaku, tapi itu ayat dengan menyebut. Kalau sudah menyebut kan atas namanya. Ada lagi ayatnya.
Seperti buka Quran surat Safat ayat 97, 96 yang ayatnya begini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Dan apa yang kamu lakukan? Nih kayak begini. Ini ada daya gerak gak? Nggak ada. Ini larinya ke la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kecuali dengan kekuatan Allah. Nggak ada daya. Emang pernah ngelihat mayat mayat yang nggak ada napasnya? Masak, ibadah, sholat, melakukan perbuatan baik. Mayat yang tidak punya napas kan enggak. Bahkan Allah di dalam surat Al-Baqarah dia menerangkan 115 begitu apa ini dia lebih dekat daripada urat nadi. Ini kan leher. Kita tuh lihatnya leher. Urat nadinya kan di dalam. Maka kita harus melihat ke dalam diri. Siapa yang menghidupkan kita sehingga kita hidup, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan, melaksanakan segala sesuatu harus dengan bismillah. Karena ada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia mewujud sebagai nafas, masih kita tidak bisa merasakannya. Masa masih nggak bisa merasakannya? Contohnya begini, kalau mau menghidupkan nama Allah. Kul, katakanlah, huwa, dialah Allah, hu ahad. Katakanlah dialah Allah yang tunggal. Ada ruh, ada jiwa, ada jasad. Satu kesatuan tunggal. Jadi kalau di situ ada lele, misalnya lele, di sini ada lele, di sana timur ada lele, di barat ada lele, tetap satu, lelenya tetap lele, bukan lele-lele, tetap satu. Nggak, paham? Nggak? Ibaratnya gini, ini HP Android, ini HP iPhone. Nah, nih, ini Android, ini HP iPhone. HP-nya jasad, aplikasinya jiwa. Sumber kehidupannya apa? Listrik. Berasal dari listrik yang sama, PLN yang sama. Manusia juga. Jasad, rasanya jiwa, berasal dari ruh yang sama. Maka kalau kata Allah, kutiupkan ruhku, bukan ruhmu. Kalau kata Allah, kutiupkan ruhku, bukan ruhmu kan. Maka kalau kita sudah melihat dalam diri kita, siapa yang menghidupkan kita, kelar. Nggak akan ada perdebatan manusia dengan manusia, teman dengan teman, bawahan dengan atasan, atasan dengan atasannya lagi, kelar. Semuanya saling berbuat baik. Semuanya saling berbuat baik. Maka kalau kita melakukan apapun, jangan pernah merasa kalau kita ngelakuin sholat, jangan pernah merasa kalau kita sholat itu adalah kesombongan. Karena hakikatnya yang melaksanakan sholat, ibadah kita, perbuatan baik kita, semuanya karena Allah. Karena adanya nafas. Inilah yang mewujud. Masuk, keluar. Kalau kalian mau zikir boleh. Zikirnya begini. Ditarik hu, dikeluarin Allah. Hu Allah. Hu Allah. Begitu. Kalau kalian mau menghidupkan nama Allah di kolbu, maka zikir itu ngambil dari surat Al-Ikhlas. Kul, katakanlah huwa. Huwa itu dialah Allah. Dialah Allah. Dialah Allah.
Jadi nggak perlu pakai tasbih agar kita nggak pamrih, nggak sombong. Cukup dengan napas. Dan nggak menunjukkan juga napas, nggak menunjukkan begitu. Harus harus dengan harus dengan sebisa mungkin ibadah kita tidak diperlihatkan. Oke, se waktunya udah mau 10 menit. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.